Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala bi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya, mensyukuri nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya senantiasa mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini khotib berwasiat pada diri khotib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan meningkatkan kualitas keilmuan kita agar kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik dari hari ke hari. Salah satu ciri kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, adalah dengan senantiasa menjaga semangat kita untuk terus menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan suatu ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Hadis ini memberikan penguatan tentang pentingnya menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Ilmu dianggap sebagai kunci kebaikan, sebagai sarana beribadah dan sarana jalan menuju surga. Ilmu hendaklah menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, karena dengan ilmu seseorang akan terbimbing dengan ilmunya dalam menjalani setiap kehidupan. Prioritas kita dalam menuntut ilmu tentunya adalah mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu tentang keimanan, ilmu tentang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Karena tanpa ilmu umat Islam akan terbelakang daripada umat-umat yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk menjadi seorang yang bertakwa tentunya harus dibarengi dengan ilmu. Nah, ilmu akan menuntun kita menjadi pribadi muslim yang terarah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena amal tanpa ilmu akan berpotensi menimbulkan bahaya yang lebih besar. Karena tanpa ilmu seseorang mungkin tidak memahami konsekuensi dari perbuatannya, sehingga potensi kerusakannya akan lebih besar daripada kebaikannya. Ilmu diibaratkan seperti pelita yang menerangi kegelapan, yang dengan ilmu seseorang dapat membedakan yang hak dan yang batil, dapat membedakan yang baik dan yang buruk, serta mampu mengambil keputusan yang tepat. Setiap langkah yang diambil dalam menuntut ilmu, baik melalui membaca buku, berdiskusi maupun tadabbur alam, adalah bentuk kita sebagai muslim bersyukur atas nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim haruslah menjadikan ilmu sebagai identitas dari diri kita. Janganlah kita malas dalam mencari ilmu, karena konsekuensi daripada malas menuntut ilmu adalah kebodohan. Hal ini terdapat makna larangan berperilaku, larangan berucap tanpa didasari dengan ilmu, atau berpendapat tanpa pengetahuan yang cukup, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan juga kerugian bagi orang lain, serta menimbulkan kesalahpahaman, dan juga yang lebih parahnya adalah terjadinya fitnah bagi umat. Hal ini menunjukkan betapa besar keutamaan ilmu dan orang-orang yang mencarinya. Selain derajatnya tinggi, orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu akan senantiasa didoakan oleh malaikat dan didoakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama jangan menyia-nyiakan setiap waktu yang kita lalui tanpa mencari ilmu. Lihatlah bagaimana para salafus sholih terdahulu sangat memperhatikan urusan ilmu. Ilmu yang pertama kali mereka ajarkan kepada generasi-generasinya adalah ilmu Al-Quran dan hadis.
ilmu Al-Quran dan hadis dan juga ilmu-ilmu yang lain, agar keterkaitan antara satu ilmu dengan yang lain, lebih-lebih ilmu tentang akhlak dan ilmu tentang adab, karena ilmu memang harus ditopang dengan akhlak yang baik. Apabila dua hal tersebut, ilmu dan akhlak, saling keterkaitan pada generasi muslim, sehingga akan melahirkan generasi yang berkualitas, generasi yang bermanfaat bagi diri kita dan juga pada masyarakat pada umumnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, memang benar menuntut ilmu tidak mudah dan memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, terutama ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, karena tentunya akan banyak rintangan dan cobaan, terutama dari godaan setan yang tentunya akan selalu mengintai untuk memalingkan kita daripada mengingat Allah. Mari kita berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar dan diberikan istiqomah dalam kebaikan, dan terutama diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapapun yang menghendaki keberhasilan dunia, maka ia harus berilmu. Dan siapapun yang menghendaki keberuntungan akhirat, ia pun harus berilmu. Dan siapapun yang menghendaki keduanya, tentu ia harus berilmu. Tentu kita bisa membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, dan tentunya tidaklah sama antara orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Karena orang yang berilmu akan bijaksana dalam perilaku dan tidak gampang emosi karena dia terbimbing oleh ilmunya. Mari bersyukur atas nikmat ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan buat kita semua. Mari bersyukur diberikan kesempatan menuntut ilmu dengan fasilitas yang mudah, dengan fasilitas yang sangat baik, dan fasilitas orang tua yang sangat menjunjung tinggi pendidikan anaknya. Banyak fasilitas belajar yang nyaman, media belajar yang nyaman, dan suasana belajar yang nyaman. Dengan kemudahan ini, moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang pandai bersyukur dan bersyukur atas ilmu yang kita miliki dan bisa kita amalkan agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di kemudian hari. Begitu banyak saudara kita yang ingin merasakan belajar dengan nyaman dan tentram, ya. Lebih-lebih saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina gitu ya. Jangankan untuk belajar yang nyaman, fasilitas dan sekolah-sekolah sudah banyak yang dibom, dihancurkan sehancur-hancurnya gitu ya. Bahkan Kementerian Pendidikan di jalur Gaza mengumumkan secara resmi berakhirnya tahun ajaran 2023 dan 2024. Sampai sekarang tidak ada kegiatan belajar mengajar karena banyak siswa yang telah terbunuh dan fasilitas sekolah yang banyak yang dihancurkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Gaza, agar diberikan kemudahan dalam belajar lagi dan diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Mari bersemangat untuk terus menimba ilmu, ikatkan ilmu dengan kesungguhan menyimak, mencatat, berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Fastabiqul khairat yaqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر